Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Baik pendengar, pagi ini kami akan kembali berbincang bersama dengan rekan kami dari RRI IKN, Epi Mau, yang akan membahas tentang plaza seremoni IKN yang siap digunakan. Seperti apakah plaza ini, di sekitar plaza apa saja, dan bagaimana reaksi ataupun animo masyarakat terkait dengan plaza seremoni yang telah selesai dibangun. Epi Mau, selamat pagi. Waktu Indonesia Tengah dan selamat pagi waktu Indonesia Barat, Ya. Kang Rudi. Ya. Salam sehat, salam Nusantara. Salam sehat, salam Nusantara. Sehat semua teman-teman di sana ya. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Iya, ini tema kita cukup menarik, sesuatu hal baru yang mungkin jarang kita angkat atau kita bicarakan terkait dengan plaza seremoni di IKN yang ternyata sudah siap digunakan. Bisa diceritakan suasana di sekitar plaza tersebut setelah selesai dibangun seperti apa sih? Baik, jadi mungkin gambarannya bisa dilihat pada video ya, Kang Rudi. Di sana lengkap walaupun di-render sehingga mungkin sebagian terpotong. Berbeda ketika tahun 2023 kita melihat tampilan plaza seremoni ini. Di 2024 khususnya di Juli, per 1 Juli, per 5 Juli, ekosistem yang ada di sekitar KIPP, khususnya di Sumbu, selain istana dan kantor presiden, yang juga mendapat perhatian itu plaza seremoni itu sudah terbentuk sempurna. Termasuk lapangannya yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari Kasatgas Tim Pembangunan IKN, Pak Dani Sumadilaga, itu bisa memuat sekitar 8.000 peserta upacara. Itu dibagi dua ya, 600 dan sisanya yang di depan plaza seremoni itu juga bisa digunakan. Tetapi Kang Rudi, informasi yang kami dapatkan, plaza seremoni ini memang multifungsi ya. Untuk UMKM juga oke, yang nantinya akan siap berpartisipasi di sana kurang lebih 400 UMKM yang diambil dari seluruh daerah penyangga, bahkan dari daerah-daerah terdekat dengan IKN atau daerah delineasi. Ini yang ada. Kemudian ada beberapa rangkaian lagi dari plaza seremoni ini yang rencananya juga, kata Pak Danis, kalau memungkinkan atau tidak memungkinkan pelaksanaan upacara itu secara di luar ruangan karena kondisi hujan, bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan nilai atau daya tampungnya pun bisa memuat sampai dengan lebih dari 2.000 orang. Ke plaza seremoni. Ya, dan dari bawah sampai dengan atas itu satu terowongan yang panjang itu, Kang Rudi. Ya. Jadi pemirsa RRI juga dapat menyaksikan di layar kaca saat ini, itulah tampilan visual dari plaza seremoni yang telah selesai dibangun. Nah, reaksi masyarakat setempat bagaimana dengan selesainya plaza seremoni ini yang juga merupakan salah satu ikon kebanggaan bagi IKN ini? Bagaimana, Epi? Ya, kalau bicara reaksi masyarakat, memang karena kebetulan untuk akses ya, Kang Rudi, masyarakat masuk ke sana, Pak Rudi, ke KIPP untuk sementara memang dibatasi karena percepatan pembangunan. Apalagi nanti di tanggal 10 Agustus tidak ada kegiatan pembangunan karena harus ada clear area dan lain sebagainya yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan upacara. Tetapi masyarakat masih bisa tetap mengakses titik pandang di atas Sumbu 1, itu masih bisa dari sana melihat. Reaksi masyarakat itu sangat di luar ekspektasi mereka. Yang awalnya ada mereka yang tidak percaya dengan percepatan pembangunan atau hasil pembangunan yang dilakukan oleh anak bangsa ini, mereka kagum. Salah satunya itu yang kemarin kami temui, salah satu media yang asal dari Jawa Barat yang akhirnya mendapat izin dari Kementerian PUPR untuk masuk dan menyaksikan tersendiri, dan mereka ini Gen Z ya. Mereka berdecak kagum begitu ketika melihat ini, dan mereka malah bertanya apakah sudah boleh menginap di Hotel Nusantara. Tapi Hotel Nusantara yang ada memang untuk sementara masih dalam progres pengerjaan dan belum memungkinkan untuk menginap gitu. Kang Rudi.
Nah, nantinya setelah selesai digunakan untuk 17 Agustus, rencananya aktivitas apa saja yang mungkin akan bisa diakomodir di sekitar Plaza Seremoni ini, Happy, dari informasi yang Anda kumpulkan selama ini? Ya, baik. Jadi yang ada dalam sumbu kebangsaan itu ya Plaza Seremoni, Plaza Sipil, Plaza Bhinneka, atau kawasan titik nol IKN Nusantara ya begitu ya. Ada Science and Tech Park, kemudian ada Plaza Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi. Ya. Ini yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, yang akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara begitu. Jadi apapun itu kegiatan yang dilakukan anak bangsa ini yang membutuhkan space yang besar dipersilakan. Soal skema penggunaan seperti apa ini yang belum kita dapatkan rilisnya sebab memang masih dalam tahap pembenahan seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini mungkin apakah cukup banyak antusias masyarakat yang melihat walaupun mungkin masih belum bisa digunakan secara khusus untuk umum ini, Epi? Benar. Jadi ada beberapa masyarakat yang memang datang berkunjung setiap harinya, selalu ada kunjungan. Mereka yang baik itu akan datang untuk melihat secara langsung dari kawasan KIPP ini atau dari titik pandang yang ada di kawasan KIPP. Ini terhitung dari informasi yang kami dapatkan terakhir per hari Senin ya, hari Senin itu yang masuk ke sana cukup banyak, mencapai 118-an orang. Tetapi tentu ini soal untuk mendapatkan izin, kita harus patuhi ya aturan yang ada karena memang seperti jalan poros 1, sumbu 1 ini memang masih dalam pengerjaan penguatan ya, penguatan aspal, penguatan jalan akses menuju ke KIPP. Karena itu dibatasi sebab nantinya akan mengganggu proses pengerjaan begitu. Ya, ya. Baik. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara Plaza Seremoni di IKN mungkin dengan ikon-ikon lain di kota di Indonesia yang sudah ada selama ini, Happy? Baik, yang menjadi perbedaan ya. Tentu yang paling pertama adalah konsep smart yang diterapkan di sana. Ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, pada bangunan ini mungkin di tampilan di video bisa disaksikan bangunan ini tidak sama seperti bangunan kita pada umumnya yang kotak dan kubus dan lain sebagainya. Dia mengikuti kontur tanah dan juga bangunan ini benar-benar penerapan green living yang akan dimanfaatkan ketika ekosistem IKN terbentuk seutuhnya. Itu yang pertama. Bangunan ini benar-benar secara sumber daya penggunaan energi sangat kurang, seperti penggunaan lampu, penggunaan AC, penerangan AC, dan artinya penggunaan energi itu sangat ditekan begitu. Ini yang super dari penggunaan atau yang beda daripada Plaza Seremoni ini. Oke, jadi memang konsepnya adalah ramah lingkungan dengan minimnya pencahayaan energi, tetapi cukup dari secara pencahayaan energi atau pencahayaan secara alami, begitu ya yang dimaksudkan ya? Benar. Baik. Benar. Kemudian kan kita lihat bisa dari lapangan, view dari lapangan menuju ke Plaza Seremoni itu kan bisa mungkin Pak Rudi bisa saksikan bagaimana itu dibuka secara tidak ada halangan atau tidak ada yang menghalangi jarak pandang atau view dari ketika kita melihat dari titik nol dari atas atau dari glamping dan kemudian kita sebaliknya dari Plaza Seremoni kita melihat ke atas, itu memang betul-betul dirancang sedemikian rupa agar tidak ada hambatan pandang. Jadi betul-betul mata itu dimanjakan untuk melihat secara langsung dari titik pandang yang memang sudah disiapkan di sana, Epi ya? Iya. Dan kalau kita harapkan mungkin Pak Rudi ketika 17 Agustus bisa mengambil bagian juga. Amin, insya Allah. Secara langsung. Ya, nanti bisa diatur, tapi siapa yang nanti siaran di sini? Kan gitu. Iya, Epi, terima kasih banyak sudah ngobrol kita tentang perkembangan ataupun kabar IKN di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan. Sedikit saya tambahkan, Pak Rudi. Ya. Saya sedikit tambahkan, Pak Rudi, bahwasannya pengerjaan Plaza Seremoni ini di bawah konstruksi langsung PT Berantas Abipraya Persero dengan anggaran sebesar 365,8 miliar rupiah. Wow,
artinya ini adalah suatu kebanggaan, ikon baru Smart City, sebuah plaza yang memang betul-betul sangat bermanfaat dan tentunya memberikan manfaat juga bagi Dibangun oleh anak masyarakat, anak bangsa yang berperan penting di sana. Epi Mau, terima Ya. kasih sudah berbincang bersama Terima kami di kasih, Pak Kabar Rudi. IKN pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. selalu. Salam buat teman-teman di sana. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, salam Nusantara. Salam Nusantara. Demikian tadi kabar IKN hari ini dengan tema Plaza Seremoni IKN siap digunakan bersama dengan rekan dari RRI IKN, Epi Mau. Demikian kabar IKN hari ini.